فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Diriwayatkan dalam banyak kitab hadits yang menjadi pegangan para ulama terdahulu bahwa menjelang berakhirnya masa dunia akan terjadi pergantian besar dalam tatanan kehidupan manusia. Dunia yang telah lama berada dalam kegelapan dan kesesatan akan diperbaharui oleh seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah yang dikenal dengan nama Al-Mahdi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa namanya akan sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah. Ia adalah seorang laki-laki yang akan mengisi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Para ulama bersepakat bahwa keberadaan Al-Mahdi bukanlah legenda yang diciptakan oleh manusia, melainkan janji Allah kepada umat ini, sebagaimana firman-Nya dalam banyak ayat yang menegaskan bahwa kebenaran akan tetap ada sampai akhir zaman, walau kebatilan berusaha menghapusnya. Keadaan dunia sebelum kemunculan Al-Mahdi digambarkan dalam banyak hadits sebagai masa yang penuh dengan fitnah, peperangan, dan kehancuran moral. Manusia akan saling memerangi tanpa tujuan yang jelas. Darah akan tertumpah di setiap tempat, dan nilai-nilai keadilan serta kasih sayang akan sirna. Dalam sebagian penjelasan para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi disebutkan bahwa pada masa itu manusia akan diperintah oleh penguasa zalim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan umat Islam tercerai-berai dalam banyak kelompok. Dari Syam sampai Khurasan terjadi perang dan perebutan kekuasaan, sementara orang-orang beriman berada dalam keadaan lemah dan tertindas. Maka dalam keadaan demikian Allah akan menampakkan seorang hambanya yang saleh, keturunan dari Fatimah, yang akan dibaiat di dekat Ka'bah di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Pembayatan itu terjadi bukan karena ambisi dunia, melainkan karena desakan orang-orang beriman yang telah kehilangan pemimpin sejati. Ia akan menolak baiat itu pada awalnya, tetapi Allah menghendaki agar ia memimpin umat ini. Setelah dibaiat, Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menuju kebangkitan kembali. Ia tidak membawa agama baru, melainkan menghidupkan kembali sunnah yang telah dilupakan manusia. Pada masa kepemimpinannya, bumi yang sebelumnya tandus akan kembali subur, langit akan menurunkan hujannya, dan keadilan akan merata. Namun, sebelum masa itu tiba, dunia akan melalui satu fase yang sangat berat, yaitu peperangan besar antara kekuatan kebenaran dan kebatilan. Dalam hadits disebutkan bahwa peperangan itu disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa peperangan itu akan melibatkan kekuatan dari barat yang dalam istilah hadits disebut sebagai bangsa Romawi, dan kekuatan dari timur yang mewakili kaum muslimin. Peperangan itu akan berlangsung dengan korban yang sangat banyak, hingga dari 100 orang prajurit hanya satu yang selamat. Di antara peristiwa besar sebelum kemunculan Dajjal, disebutkan pula bahwa kaum Yahudi akan menjadi bagian dari kekuatan yang menentang Al-Mahdi dan kaum muslimin. Hal ini disebutkan dalam banyak hadits yang menjelaskan bahwa pada masa akhir zaman, sebagian besar dari mereka
akan menjadi pengikut Dajjal karena mereka menunggu kedatangan sosok yang mereka sangka sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Namun, ternyata yang datang adalah Dajjal, makhluk fitnah yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa bersama Dajjal ada 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan memakai pakaian panjang dan mengikuti perintahnya. Maka ketika Dajjal muncul, ia akan menjadi simbol fitnah terbesar di bumi, dan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Mahdi akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu. Al-Mahdi akan mengumpulkan pasukan dari berbagai negeri Islam, dan pasukannya akan terdiri dari orang-orang yang kuat dalam iman dan tidak takut mati di jalan Allah. Mereka akan berperang melawan pasukan kebatilan dalam serangkaian pertempuran panjang. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa peperangan itu dimulai di Syam, lalu berlanjut ke arah Palestina, dan dari sanalah Dajjal akan menampakkan dirinya. Ketika Dajjal muncul, ia akan melakukan perjalanan di seluruh bumi, menyebarkan tipu daya, menurunkan hujan dengan izinnya yang palsu, menghidupkan tanah yang gersang, dan menyesatkan banyak manusia. Dalam keadaan demikian, Al-Mahdi dan kaum muslimin akan berada dalam posisi bertahan di Baitul Maqdis, memohon pertolongan kepada Allah agar dikirimkan penolong dari langit Allah, kemudian mengabulkan doa mereka dengan menurunkan Isa putra Maryam dari langit. Dalam hadits disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di timur kota Damaskus, memakai 2 kain yang dicelup warna kekuningan. Kedua tangannya diletakkan di atas sayap 2 malaikat. Ia akan turun dengan kepala menunduk dan air menetes darinya, dan bila menengadahkan kepala, menetes darinya butiran seperti mutiara. Ketika Isa turun, kaum muslimin sedang bersiap untuk sholat, dan Al-Mahdi hendak menjadi imam. Isa kemudian berkata kepadanya agar tetap menjadi imam, karena itu adalah penghormatan Allah bagi umat Muhammad. Setelah itu, Nabi Isa bersama Al-Mahdi memimpin kaum muslimin untuk menghadapi Dajjal dan para pengikutnya, termasuk kaum Yahudi yang berada di barisan Dajjal. Maka, terjadilah pertempuran besar yang disebut oleh sebagian ulama sebagai puncak dari peperangan akhir zaman. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa Dajjal akhirnya terbunuh di tangan Nabi Isa di dekat kota Lud. Setelah itu, seluruh pengikut Dajjal termasuk kaum Yahudi yang bersekutu dengannya akan binasa. Tidak akan ada satupun dari mereka yang mampu bersembunyi kecuali pohon dan batu. Akan berkata, "Wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Datanglah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garqad, karena ia adalah pohon mereka." Maka berakhirlah masa fitnah besar dan bumi kembali tenang di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Selama masa itu, keadilan ditegakkan, kemakmuran melimpah, dan manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa berakhir, kehidupan manusia di bumi masih berlangsung dalam ketenangan selama beberapa waktu. Dunia telah disinari dengan keadilan dan keberkahan. Bumi telah memancarkan kesuburannya, dan manusia hidup dalam keamanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada satupun manusia yang menzalimi saudaranya. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian di hati. Setiap orang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Rumah-rumah Allah penuh dengan zikir, dan namanya disebut di setiap tempat. Namun, masa itu tidak berlangsung selamanya, karena sebagaimana setiap nikmat yang diberikan kepada manusia, ketika mereka mulai lalai dan kembali mencintai dunia, maka datanglah ujian dan fitnah berikutnya sebagai tanda bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk kekal. Setelah beberapa tahun berlalu, ketika generasi yang hidup pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa telah meninggal dunia, muncullah generasi baru yang tidak lagi mengenal fitnah besar yang dahulu
menimpa nenek moyang mereka. Mereka hanya mendengar kisah-kisah tentang peperangan besar dan kemenangan para pejuang kebenaran, tetapi hati mereka tidak lagi merasakan getaran iman sebagaimana generasi sebelumnya. Mereka hidup dalam kelimpahan dan kemudahan, namun perlahan-lahan mulai lupa kepada Allah. Maka Allah menghendaki agar mereka kembali diingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian, bukan tempat tinggal yang abadi. Maka muncullah tanda besar berikutnya dari akhir zaman, yaitu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kitab tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa besar dari keturunan Adam yang dahulu ditahan oleh tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah bangsa yang sangat banyak jumlahnya, memiliki kekuatan besar, dan menyebar dengan cepat bagaikan air bah ketika mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka akan turun dari setiap tempat tinggi, meminum air sungai hingga kering, dan menghancurkan kehidupan dimanapun mereka melintas. Mereka tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal keadilan, dan tidak memiliki tujuan selain menghancurkan segala yang mereka temui. Ketika mereka muncul, bumi menjadi sempit bagi manusia karena tidak ada satupun tempat yang aman dari kejahatan mereka. Pada masa itu, Nabi Isa bersama para pengikutnya akan berlindung di bukit-bukit dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Doa mereka pun dikabulkan, dan Allah mengirimkan makhluk kecil seperti cacing yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua binasa dalam semalam. Setelah mereka mati, bumi dipenuhi dengan bau busuk jasad mereka, sehingga Nabi Isa dan orang-orang beriman berdoa lagi agar Allah membersihkan bumi. Maka Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa jasad mereka ke tempat yang telah ditentukan, dan bumi kembali bersih. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang deras dan membersihkan bumi hingga bersih bagaikan kaca. Maka manusia kembali hidup dalam keadaan damai, bumi kembali subur, dan kehidupan berjalan sebagaimana sebelumnya, penuh keberkahan dan ketentraman. Namun, masa ketenangan itu perlahan-lahan kembali pudar. Manusia mulai hidup dalam kelalaian, dan generasi baru yang lahir tidak lagi mengenal perjuangan orang-orang saleh sebelumnya. Mereka hanya tahu dunia yang indah. Mereka lupa bahwa Allah telah berulang kali menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Maka hati manusia kembali keras, dosa kembali meluas, dan ketaatan kepada Allah mulai ditinggalkan. Masjid-masjid menjadi sepi, manusia lebih banyak sibuk dengan urusan dunia, dan perintah Allah hanya tinggal dalam tulisan. Dalam keadaan demikian, Allah mulai menampakkan tanda-tanda kiamat yang lebih besar. Di antara tanda yang pertama adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ketika hal itu terjadi, pintu taubat tertutup dan tidak ada lagi manfaat bagi iman seseorang yang baru beriman setelah melihat tanda itu. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ketika matahari terbit dari barat, manusia akan terkejut dan menjerit ketakutan. Mereka berlari ke masjid, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Namun, pada waktu itu tidak ada lagi yang diterima. Malaikat mencatat amalan mereka, tetapi semua catatan itu hanya menjadi saksi bahwa mereka terlambat. Setelah itu, muncul pula binatang besar dari bumi yang disebut dalam Al-Quran sebagai Dabbah al-Ard. Binatang itu akan keluar dan berbicara kepada manusia, menandai wajah orang beriman dengan cahaya dan menandai wajah orang kafir dengan kegelapan. Maka, pada masa itu, manusia terbagi menjadi dua golongan yang jelas. Tidak ada lagi yang samar di antara keduanya. Setelah itu, masa dunia semakin mendekati akhir. Angin lembut akan bertiup dari arah Syam dan mengambil nyawa setiap orang beriman, sehingga yang tersisa
hanyalah manusia-manusia yang paling buruk, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari keburukan. Mereka hidup seperti binatang, makan dan minum tanpa mengenal ibadah. Maka ketika itu tiba, perintah Allah datang untuk meniupkan sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, dan seluruh makhluk di langit dan bumi mati, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Bumi hancur, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan meluap, dan langit terbelah. Tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi manusia yang saling berbangga, karena semuanya kembali kepada Allah yang Maha Esa. Setelah itu, Allah memerintahkan tiupan kedua, dan seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka berdiri di padang mahsyar, telanjang dan tidak beralas kaki, menunggu keputusan Allah. Maka, pada saat itulah dimulailah hari pembalasan yang telah dijanjikan sejak zaman para nabi. Setiap manusia dihisab atas amalnya, dan setiap kebaikan dan kejahatan dibalas dengan sempurna. Neraka dinyalakan, surga dibukakan, dan Allah memberikan keputusan dengan keadilan yang sempurna. Maka, berakhirlah seluruh kisah kehidupan dunia, dan manusia memasuki kehidupan abadi yang tidak akan pernah berakhir. Demikianlah akhir dari perjalanan panjang manusia di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits-hadits yang sahih. Dari kemunculan Imam Mahdi hingga hari kiamat, semuanya adalah bagian dari rencana ilahi yang menunjukkan kebesaran dan keadilannya. Barang siapa yang beriman kepada hal ini dengan penuh keyakinan, maka ia akan termasuk dalam golongan yang beruntung. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia akan termasuk dalam golongan yang merugi. Karena sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi ketetapannya. Ketika seluruh peristiwa akhir zaman telah selesai, ketika bumi telah menjadi saksi atas segala amal manusia, dan langit telah melipat dirinya sebagaimana gulungan kitab, maka tibalah masa di mana manusia menyadari hakikat penciptaannya. Seluruh kisah tentang Imam Mahdi, tentang peperangan besar, tentang turunnya Nabi Isa, tentang kebinasaan Dajjal dan kaum yang mengikutinya, hingga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan tiupan sangkakala terakhir, bukanlah sekadar rangkaian cerita untuk dituturkan dari generasi ke generasi, melainkan pelajaran besar agar manusia memahami bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah, dan bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan sementara dari kehidupan yang kekal di akhirat. Maka, para ulama menegaskan bahwa beriman kepada tanda-tanda kiamat dan peristiwa akhir zaman merupakan bagian dari iman kepada perkara gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim, karena hal itu termasuk dalam berita yang datang dari Rasulullah dan dijaga oleh sanad yang terpercaya. Dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini. Ketika manusia telah mencapai puncak kerusakan moral, ketika fitnah merajalela, ketika darah tertumpah dan kezaliman menjadi kebiasaan, Allah mengutus seorang hambanya yang membawa bendera kebenaran. Ia bukan nabi dan bukan malaikat, tetapi manusia biasa yang diberi kekuatan iman dan hikmah. Maka, tugasnya bukan menciptakan agama baru, melainkan menghidupkan agama yang telah ditinggalkan manusia. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan agar umat Islam tidak hanya menunggu kemunculan Imam Mahdi dengan pasif, melainkan berusaha menyiapkan diri dengan memperbaiki iman, akhlak, dan amal saleh. Sebab Imam Mahdi akan datang bukan kepada umat yang lalai, tetapi kepada umat yang masih menyimpan sisa-sisa cahaya iman di tengah gelapnya dunia. Kisah ini juga menunjukkan bahwa seluruh kekuatan duniawi akan hancur, raja dan rakyat, kaya dan miskin, kuat dan lemah, semuanya akan tunduk kepada ketetapan Allah. Ketika Dajjal muncul dengan fitnahnya,
tidak ada kekuasaan manusia yang mampu melawannya kecuali dengan iman yang murni. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, seluruh benteng dan senjata menjadi tak berguna karena pertolongan hanya datang dari langit. Maka para ulama terdahulu seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, dan Ibnu Katsir menulis panjang lebar tentang bagaimana fitnah akhir zaman akan menjadi ujian terbesar bagi manusia. Mereka menegaskan bahwa keselamatan bukan terletak pada kecanggihan senjata atau banyaknya harta, melainkan pada kekuatan keyakinan dan ketaatan kepada perintah Allah. Barang siapa yang menjaga salatnya, menjaga lisannya, menunaikan amanah, dan menjauhkan diri dari kezaliman, maka ia akan termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Ketika masa kedamaian setelah kemenangan Imam Mahdi tiba, banyak manusia akan merasakan keindahan kehidupan yang adil dan makmur. Namun, kebanyakan dari mereka akan lupa bahwa masa itu hanyalah sementara. Mereka akan terpesona oleh kemakmuran dan melupakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa para ulama menulis bahwa kehidupan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi bukanlah surga yang kekal, melainkan bayangan dari rahmat Allah di dunia. Ia hanyalah penegasan bahwa ketika manusia kembali kepada agama, maka dunia pun akan tunduk, hujan turun dengan izin Allah, bumi menumbuhkan tanaman, dan kehidupan menjadi berkah. Tetapi ketika manusia kembali lalai, maka keberkahan itu akan diangkat dan dunia kembali pada hakikatnya yang fana. Banyak ulama juga menjelaskan bahwa setiap peristiwa akhir zaman memiliki makna simbolik dan spiritual yang dalam. Kemunculan Dajjal bukan hanya fitnah fisik, tetapi juga fitnah pemikiran dan keyakinan. Ia melambangkan kekuatan kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran, kekuasaan duniawi yang menipu manusia dengan kemewahan dan teknologi, hingga manusia lupa kepada Sang Pencipta. Maka, melawan Dajjal bukan hanya berarti berperang secara lahiriah, tetapi juga menjaga hati dari cinta dunia, dari kesombongan, dari keangkuhan ilmu yang tidak disertai iman. Begitu pula dengan turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal, melambangkan kemenangan wahyu atas kebohongan, kemenangan iman atas fitnah, kemenangan kebenaran atas segala tipu daya dunia. Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam setiap salatnya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Adapun Ya'juj dan Ma'juj melambangkan sifat manusia yang lepas kendali, kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu karena tamak dan serakah. Ketika dinding Zulkarnain masih berdiri, itu adalah tanda bahwa Allah masih menahan nafsu manusia agar tidak merusak dunia. Tetapi ketika mereka dilepaskan, itu berarti manusia sendiri telah membuka pintu kehancuran dengan dosa dan kesombongan mereka. Maka Allah mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat terakhir bahwa dunia ini tidak akan pernah abadi. Setelah seluruh peristiwa itu berlalu, bumi akan kembali sunyi. Tidak ada lagi suara peperangan, tidak ada lagi perbedaan antara bangsa dan warna kulit, karena semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Pada hari kebangkitan, manusia berdiri di padang mahsyar, matahari didekatkan hingga sejauh 1 mil, dan setiap orang tenggelam dalam keringatnya sesuai amalnya. Pada hari itu, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi pembelaan, karena lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan di dunia. Maka orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran di masa fitnah akan bersinar wajahnya, sementara orang-orang yang menolak kebenaran akan tertunduk malu. Para ulama menulis bahwa kisah Imam Mahdi dan akhir zaman ini harus membuat hati manusia tunduk dan takut kepada Allah. Ia bukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang masa depan, tetapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Karena jika seseorang tidak mampu menegakkan keadilan dalam dirinya, bagaimana ia berharap hidup di bawah kepemimpinan Al-Mahdi? Jika seseorang tidak mampu menahan diri dari dosa kecil,
bagaimana ia berharap kuat menghadapi fitnah Dajjal. Maka, setiap muslim diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, mempelajari agamanya, dan berdoa agar termasuk dalam golongan yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Akhirnya, setelah seluruh tanda kiamat berlalu dan manusia dihisab, maka surga dan neraka menjadi tempat yang abadi. Surga bagi mereka yang beriman dan taat, neraka bagi mereka yang kafir dan zalim. Di surga, manusia hidup kekal dalam kenikmatan yang tidak terbayangkan, sementara di neraka, manusia menyesal atas setiap kelalaiannya. Semua peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk kisah Imam Mahdi dan akhir zaman, menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. Tidak ada satupun kata dari Allah yang akan diingkari, dan setiap makhluk akan menyaksikan keadilannya. Maka, berbahagialah orang-orang yang beriman, yang sabar dalam menanti janji Allah, dan yang menjaga hatinya dari fitnah dunia. Demikianlah penutup dari kisah panjang tentang Imam Mahdi menurut pandangan keagamaan dan tafsir klasik. Kisah yang bukan sekadar cerita masa depan, tetapi cermin bagi setiap hati yang ingin tetap berada di jalan yang lurus. Karena sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju pertemuan dengan Allah, dan kemenangan sejati hanyalah milik mereka yang menjaga iman hingga akhir hayat. Para ulama terdahulu selalu mengingatkan bahwa kabar tentang Imam Mahdi dan segala peristiwa yang menyertainya bukanlah sekadar berita gaib yang diturunkan agar manusia berdebat tentang waktu dan tandanya, melainkan agar manusia mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap ujian kehidupan. Dalam kitab-kitab tafsir dan kumpulan hadits disebutkan bahwa ilmu tentang waktu pasti dari peristiwa-peristiwa akhir zaman itu hanya diketahui oleh Allah, sebagaimana firman-Nya bahwa tidak seorang pun mengetahui kapan hari kiamat datang kecuali Dia. Maka bagi orang-orang beriman, kewajiban mereka bukanlah menebak kapan Imam Mahdi akan datang atau di mana ia akan muncul, melainkan memperbaiki iman, amal, dan akhlak agar ketika masa itu tiba, mereka termasuk dalam golongan yang mendapat pertolongan Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa-masa fitnah menjelang akhir zaman, orang yang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Maka, siapapun yang masih berusaha menjaga keimanan, salat, dan amal saleh di tengah godaan dunia, sesungguhnya ia telah menjadi bagian dari tentara kebenaran yang akan menolong Al-Mahdi ketika ia muncul. Para ulama seperti Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang keutamaan orang-orang yang hidup di masa fitnah dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Mereka akan mendapatkan pahala seperti 100 sahabat karena mereka berjuang di tengah kondisi yang penuh dengan kerusakan dan godaan. Maka, sesungguhnya setiap muslim yang tetap beriman di masa sulit telah termasuk dalam golongan yang Allah cintai. Para ulama juga menulis bahwa salah satu tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika manusia mulai saling membenci karena dunia, ketika para pemimpin tidak lagi adil, ketika masjid-masjid megah tetapi kosong dari ketaatan, dan ketika ilmu agama banyak dipelajari tetapi tidak diamalkan. Maka ketika semua itu telah tampak, orang-orang beriman diperintahkan untuk memperbanyak doa agar Allah menjaga mereka dari fitnah dan menjadikan mereka bagian dari umat yang tetap istiqomah. Sebab ketika masa itu tiba, dunia akan penuh dengan tipu daya. Fitnah akan datang seperti gelombang malam yang gelap, di mana seseorang beriman di pagi hari lalu menjadi kafir di sore hari karena tergoda oleh dunia. Maka benteng satu-satunya adalah hati yang dipenuhi iman, dan iman itu hanya bisa dijaga dengan ilmu dan amal saleh. Dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim disebutkan bahwa
tanda-tanda menjelang kedatangan Al-Mahdi tidak hanya berupa peristiwa besar seperti peperangan dan kekacauan, tetapi juga perubahan moral manusia. Ketika amanah diabaikan, ketika manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, ketika perzinaan merajalela, ketika kezaliman dianggap biasa, maka itulah masa di mana bumi membutuhkan pemimpin yang diutus untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Al-Mahdi akan datang bukan membawa keajaiban yang menakjubkan, tetapi membawa hukum Allah yang telah ditinggalkan. Ia akan menegakkan kebenaran bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan ilmu, keadilan, dan keteguhan iman. Oleh karena itu, para ulama menasihati agar umat Islam tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi tanpa bukti yang sahih. Karena dalam hadits disebutkan bahwa akan muncul banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi, padahal mereka adalah pendusta. Maka tanda Al-Mahdi yang sejati adalah bahwa ia tidak akan memaksa manusia untuk mengikutinya. Ia akan dibayat secara alami oleh orang-orang beriman di Makkah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dan Allah akan menolongnya dengan pertolongan yang nyata. Ia akan menolak kekuasaan duniawi dan hanya berpegang pada amanah untuk menegakkan agama. Maka siapapun yang muncul dengan mengaku sebagai Mahdi tetapi haus kekuasaan, memerintah dengan hawa nafsu, atau menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, maka ia bukan Al-Mahdi yang dijanjikan, melainkan bagian dari fitnah yang harus dijauhi. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa iman kepada Imam Mahdi seharusnya menumbuhkan semangat amal, bukan rasa malas. Banyak manusia yang hanya menunggu Mahdi datang tanpa memperbaiki dirinya, seolah-olah keadilan dan kebenaran akan ditegakkan tanpa usaha. Padahal, dalam pandangan para salaf, menanti datangnya masa kebenaran berarti memperbanyak amal saleh, memperdalam ilmu agama, dan menegakkan kebaikan dalam diri dan masyarakat.